Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus tentang PT Sinar Agro Nusantara yang mencoba ekspor kakao ke Nigeria. Dengan anggota kelompok kami ada 8 dengan saya sendiri, Sinta Kumaladwi, dengan NIM 2526200.052 dan juga ada ketujuh teman saya lainnya yang diantaranya ada Mas Randi, Mas Rifki, Mbak Rias, Pak Rohmat, Pak Ferry, Bu Yani, dan juga Bu Rini. Masalah utamanya adalah pasar Nigeria itu sistemnya belum rapi. Di sana banyak aturan yang gak jelas, logistiknya susah, dan birokrasinya ribet. Dalam bisnis ini disebut dengan institutional voids. Kalau perusahaannya masuk ke sana tanpa strategi yang matang, risikonya besar banget dan biayanya bisa bengkak. Jadi tugas kami adalah membedah bagaimana perusahaan ini bisa survive dan sukses di pasar yang berantakan. Dan di dalam kelompok kami akan membahas yang pertama di landasan teorinya, yang kedua di kondisi perusahaannya, yang ketiga strategi taktis yang mereka lakukan buat tembus di pasar Nigeria, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Rifki. Untuk materi selanjutnya akan kami sampaikan apa itu institutional void. Menurut Kana dan Palebu, kekosongan kelembagaan terjadi ketika sebuah negara tidak memiliki lembaga pendukung pasar yang andal untuk memfasilitasi transaksi bisnis berjalan lancar. Konteks ini paling terasa saat perusahaan negara berkembang berekspansi ke sesama negara berkembang, jalur perdagangan selatan. Yang pertama, sistem hukum perdata lemah, tidak ada kepastian penegakan kontrak dagang, perbankan domestik tidak stabil, krisis likuiditas dan keterbatasan transfer valuta asing. Selanjutnya, minim lembaga pemeringkatan kredit, reputasi finansial pembeli sulit diverifikasi. Selanjutnya, infrastruktur fisik buruk, pelabuhan dan kepabean lamban, rawan pungutan liar. Selanjutnya, transaction cost economic menurut William 1985. Ketika constitutional void parah, biaya transaksi melambung ke titik ekstrim karena resiko oportunisme mitra dagang meningkat tajam tanpa sanksi hukum formal yang efektif. Yang pertama, institutional void parah, tidak ada lembaga pendukung pasar yang andal. Yang kedua, ketidakpastian lingkungan, environmental uncertainty meningkat drastis. Selanjutnya, resiko oportunisme, mitra dagang berpotensi one prestasi atau gagal bayar. Selanjutnya, biaya transaksi ekstrim, cost of monitoring dan verifikasi enforcement melonjak. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, melanjutkan teman saya yang selanjutnya, yaitu ada pendekatan taktis menginvasi kekosongan. Ada dua. Yang pertama relation governance, yang selanjutnya ada financial bridging atau quasi legal. Yang pertama yaitu relation governance, yaitu membangun jaringan berbasis kepercayaan atau personal trust, norma timbal balik, dan jaminan reputasi sosial untuk meminimalkan resiko oportunisme mitra dagang. Dan yang selanjutnya ada financial bridging, yaitu mengadopsi teknologi keuangan pihak ketiga, yang tentunya untuk meniadakan ketergantungan pada lembaga keuangan domestik yang tak andal. Dan di sini PT Agro Nusantara dan targetnya yaitu pasar Nigeria. Nah, PT Sinar Agro Nusantara atau SAN ini produsen mentega, kakao, dan bubuk coklat premium asal Indonesia yang telah menguasai pasar Asia Tenggara. Dan kini target ekspansinya adalah di Nigeria 2023. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu adanya krisis likuiditas falas, yaitu kelangkaan USD. Sulit mencairkan pembayaran ke eksportir asing. Yang kedua ada penegakan kontrak yang lemah karena maraknya penipuan atau buyer fraud. Dan selanjutnya ada pelabuhan Apapa Lagos, dan di sini
ada korup, perawan, pungli tentunya. Dan default rate ekstrimnya yaitu banyak eksportir coklat dunia memilih menghindari pasar Nigeria. Baik, selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Kak Randy, yaitu tentang strategi terobosan Sun menembus kekosongan. Untuk dapat memasuki pasar Nigeria, Sun itu menerapkan 3 strategi utama guna mengatasi kelemahan sistem perdagangan yang ada di Nigeria. Yang pertama yaitu membangun jaringan berbasis kepercayaan atau trust-based network. Nah, Sun memanfaatkan dukungan dari KBRI Abuja dan komunitas diaspora Indonesia di Lagos untuk memperoleh rekomendasi mitra bisnis yang memiliki reputasi baik. Yang kedua ada menggunakan sistem pembayaran yang lebih aman melalui Confirmed Letter of Credit atau escrow, di mana mekanisme ini memastikan pembayaran hanya diproses setelah kedua belah pihak memenuhi kewajibannya, sehingga risiko gagal bayar itu menjadi lebih kecil. Ketiga, yaitu membangun hubungan gudang berikat di Lagos. Nah, gudang ini itu berfungsi sebagai pusat distribusi lokal, sehingga pengiriman menjadi lebih cepat, biaya logistiknya lebih efisien, dan hambatan di pelabuhan dapat dikurangi. Selanjutnya ada implementasi jaringan trust-based, yaitu strategi trust-based ini tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga diterapkan melalui 4 tahapan yang nyata dari Sun itu sendiri. Yang pertama, yaitu Sun menjalin kemitraan dengan KBRI Abuja dan diaspora Indonesia untuk memperoleh informasi dan rekomendasi calon pembeli yang terpercaya. Kedua, perusahaan melakukan audit reputasi secara informal, yaitu dengan memeriksa rekam jejak calon mitra melalui jaringan bisnis lokal sebelum transaksi itu dilakukan. Yang ketiga, Sun melakukan kunjungan tatap muka agar hubungan bisnis tidak hanya dibangun melalui komunikasi online, tetapi juga melalui interaksi langsung yang dapat meningkatkan kepercayaan. Yang terakhir yaitu Sun mengundang calon mitra mengunjungi pabrik di Indonesia. Tujuannya yaitu agar mereka dapat melihat secara langsung proses produksinya dan kualitas perusahaan sehingga semakin yakin untuk menjalin kerjasama. Dengan pendekatan ini, Sun itu membangun kepercayaan secara bertahap. Jadi keberhasilan ekspor tidak hanya bergantung pada kontrak hukum, tetapi juga pada hubungan jangka panjang yang kuat dengan mitra bisnis yang mereka bangun melalui kerjasama langsung atau hubungan langsung. Baik kawan-kawan semua, saya lanjutkan. Strategi yang kedua adalah financial bridging ataupun pinjaman jangka pendek untuk menjembatani kesenjangan dana sebelum pendanaan permanen cair. Jadi melalui beberapa cara, salah satunya adalah dengan rekayasa finansial melalui confirm LC dan escrow. Nah, ini bisa jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu ditolak, kemudian kemungkinan yang kedua adalah diterima. Kenapa bisa ditolak? Karena di negara Nigeria adalah bank domestiknya adalah bank kelas 2, yaitu rentan gagal bayar akibat krisis likuiditas falas. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah confirm irrevocable LC yang dijamin bank internasional reputasi ASBC ataupun standar karakter di London atau Singapura. Nah, escrow ini semacam dana penampungan sebelum dana cair ataupun dana dari pihak penjual belum bisa dicairkan. Kemudian selanjutnya adalah mendirikan hub 87 gudang yang berikat lokal. Nah, ini maksudnya adalah bermitra dengan distribusi lokal terpercaya menyewa fasilitas gudang berikat dekat dengan zona ekonomi khusus Lagos karena untuk menghindari keterlambatan dan pemerasan biaya pelabuhan. Lagos ini adalah sebuah kota yang besar yang dekat dengan perekonomiannya paling maju di negara Nigeria ini. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu kirim saat musim sepi. Jadi saat musim sepi itu barang bisa dikirim melalui Tanjung Priok saat pelabuhan Lagos agak lenggang. Kemudian langkah yang kedua, simpan di gudang berikat, yaitu disimpan di gudang yang milik bea cukai karena untuk terhindar dari birokrasi harian pelabuhan. Jadi sebelum dana itu cair dari pihak importir, produk akan disimpan melalui berikat. Kemudian yang ketiga adalah tunggu dana escrow cair. Nah, dana escrow ini adalah dana penampungan milik bersama. Jadi distribusi ditahan hingga dana USD pembeli berhasil dicairkan dari rekening escrow. Jadi sebelum rekening di penampungan belum cair untuk
eksportirnya, maka barang belum bisa keluar. Kemudian yang langkah yang keempat menggunakan distribusi lokal. Jadi produk-produk distribusikan ke pembeli domestik setelah kepastian pembayaran diperoleh. Jadi barang yang sudah dibayar atau cair baru bisa didistribusikan dengan pengusaha, dengan distributor-distributor lokal. Mengapa biaya transaksi di Nigeria sangat tinggi? Analisis berdasarkan Transaction Cost Economic menurut William tahun 1985, Environmental Uncertainty Opportunism sebagai strategi baru SAN diterapkan. Environmental Uncertainty, krisis likuiditas US dollar, kepabean apa yang tidak dapat diprediksi, serta lemahnya sistem hukum kontrak menciptakan ketidakpastian tinggi terhadap hasil transaksi. Eksportir tidak dapat memastikan kapan atau apakah pembayaran akan diterima. Resiko oportunisme atau opportunism. Tanpa transaksi hukum formal yang efektif dan marak kasus buyer fraud, mitra dagang Nigeria memiliki insentif nasional untuk berperilaku oportunistik, menerima barang lalu mangkir dari kewajiban pembayaran. Aplikasi TCE kedua, faktor bertautan atau impacted, sehingga perubahan wajib mengeluarkan biaya monitoring, verifikasi, dan jaminan tambahan yang sangat tinggi. Inilah wujud nyata dari transaction cost akibat institusional voice. Evaluasi dualitas strategi, relation, dan finansial. Dalam bisnis likuiditas falas ekstrim, instrumen mana yang menjadi penyelamat utama transaksi dari risiko gagal bayar pembeli? Formal financial governance, confirm NL atau LC dan escrow bertindak sebagai penyelamat utama. Relation governance membangun niat baik, tetapi tidak dapat memaksa ketersediaan valuta asing yang secara fisik langka di sistem perbankan domestik. Trust tak cukup saat krisis sistemik. Personal trust efektif menekan niat oportunism, tetapi tidak dapat menciptakan likuiditas US dollar yang memang tidak tersedia di sistem perbankan Nigeria. Instrumen finansial memindahkan resiko. Confirmed LC menindaklanjut. Confirmed LC Confirmed LRC memindahkan resiko gagal bayar dari bank domestik Nigeria ke bank internasional terreputasi HSBC atau Standard atau Charteris. Escrow mengunci kepastian sebelum kirim. Dana US dollar dikunci pihak ketiga sebelum kontainer dikapalkan. Transaksi finansial selesai sebelum resiko fisik atau logistik dimulai. Terima kasih teman-teman. Saya Siti Suryani, NIM 2526000079. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ferry.
tentang diskusi yang ketiga, bagaimana hubungan gudang berikat lokal, zona ekonomi khusus, berkontribusi menambal institusional void infrastruktur fisik di pelabuhan Nigeria. Langkah yang pertama yaitu memutus ketergantungan waktu ke real. Stok lokal tidak lagi bergantung pada jadwal bongkar muat di pelabuhan yang lamban dan tidak pasti. Selanjutnya dengan meminimalkan interaksi birokrasi yang korup. Kontak langsung dengan pungutan liar kepabean bisa berkurang karena permintaan produk dengan volume besar ditangani sekaligus di saat musim semi. Selanjutnya menyinkronkan logistik dengan finansial. Distribusi produk baru dilepas setelah dana cair. Jadi, strategi ini menyingkirkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku secara operasional, namun tidak mengubah akar masalah tata kelola pelabuhan di Nigeria itu sendiri. Solusi bersifat adaptif, bukan reformasi struktural. Selanjutnya, kelayakan strategi pergudangan lokal jika direplikasi ke klaster furniture Jepara yang menembus pasar Eropa. Elemen yang relevan direplikasi yaitu konsolidasi gudang dari pelabuhan tujuan untuk stok produk siap kirim ke retail. Jaringan relasional dengan importir dan distributor Eropa berbasis kepercayaan dan showroom. Selanjutnya skema pembayaran aman, yaitu letter of credit terkonfirmasi Bank Eropa untuk order produk besar. Perbedaan konteks yang harus disesuaikan yaitu Eropa memiliki institusional void jauh lebih rendah, tapi hukum kontrak dan perbankannya andal. Tantangan utama bergeser ke standar non-tarif, sertifikasi kayu legal, regulasi Uni Eropa, dan desain produknya. Biaya gudang berikat di Eropa lebih relevan untuk efisiensi logistik. Jadi, strategi gudang lokal layak direplikasi sebagai prinsip umum. Dekatkan stok ke pasar, amankan pembayaran, namun fokus mitigasinya harus bergeser dari institusional void ke barrier kepatuhan dan ke standar teknis di Eropa. Terima kasih. Saya akan menyampaikan kelanjutan dari presentasi yang terdahulu, di mana kesimpulan dari studi kasus yang dibahas yaitu terkait dengan institutional voids. Bisa disimpulkan yang pertama, bahwasannya voids menciptakan biaya, tetapi strategi bisa menekannya. Ini menjadi sangat penting. Manakala ada terjadi voids ini melalui strategi-strategi yang dilakukan, yang sudah disampaikan di presentasi terdahulu, ini bisa ditekan, gitu ya. Jadi meskipun ada voids, tapi tetap bisa ditekan biayanya. Yang kedua adalah terkait dengan dualitas governance saling melengkapi, di mana relational governance ini menjadi sangat penting dengan dibangun niat yang baik antar dua negara atau lebih, ini dalam rangka membangun suatu bentuk sinergi atau kerjasama untuk jangka panjang, di mana formal financial governance ini menjadi penyelamat teknis saat krisis likuiditas ekstrim. Jadi kesimpulan yang kedua adalah dualitas governance ini bisa saling melengkapi. Yang ketiga, solusi fisik melengkapi solusi finansial. Dengan dibangunnya hub gudang berikat, itu menyatukan mitigasi risiko logistik dan finansial dalam satu alur operasional yang terintegrasi. Dengan mendekatkan hub atau gudang berikat yang dekat, di mana dikirim pada saat musim sepi, ini bisa menjadi salah satu solusi terkait dengan voids atau mungkin ketidakadaan sesuatu yang bisa menjadi pengkendala atau penghalang dari kegiatan
ekspor ke negara-negara lain yang ada di dunia ini. Yang terakhir adalah bahwa model ini itu dapat direplikasi secara selektif. Jadi prinsipnya dapat diadaptasi di klaster industri lain, termasuk di dalamnya adalah furniture di Jepara ini dengan penyesuaian pada jenis void yang dominan di pasar tujuan. Itu kesimpulan dari studi kasus yang kita bahas, yaitu terkait dengan menembus institutional voids di pasar negara berkembang. Ini adalah studi kasus PT Sinar Agro Nusantara, strategi ekspor kakao Indonesia menembus pasar Nigeria, Afrika Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.